Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Narjas Channel. Di video kali ini, saya akan membahas percatur yang sangat menarik yang dimainkan antara Mikhail Tal melawan Theodor Zeid. Permainan ini terjadi pada bulan Mei 1952. Oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Mikhail Tal sebagai putih dan Zeid memegang hitam. Permainan dimulai dengan D4 dan C6, lalu C4 dan D5. Ini adalah posisi Slav defense. Lanjut kuda F3 dan kuda F6. Masih main line, kuda C3. Lalu Zeid memakan pion C4. Perhatikan, gajah masih di C1. Jadi untuk menyerang balik pion, Tal memainkan E4 agar tidak mengganggu jalan gajah. Zeid mencoba melindungi pion dengan B5. Sekali lagi, pion dimajukan ke E5 untuk menyerang kuda. Setelah kuda pergi ke D5 menawarkan pertukaran, Tal membiarkan saja karena mungkin dia melihat ke arah gajah yang masih belum di B7. Jadi dia memainkan A4. Perhatikan sejenak apa yang saya maksud ini. Oke, ini adalah jebakan yang paling basic pada Queen Gambit. Ya, jadi Zeid memilih menukar kudanya terlebih dahulu. Dan setelah dimakan kembali dengan pion, baru A6 melindungi pion. Tal tidak tertarik dengan penukaran. Gajah E2 untuk persiapan roker pendek. Lalu dibalas B7 oleh Zeid. Saya hanya informasikan, beberapa permainan modern ini, para title player di posisi ini biasanya akan memainkan E6. Dan jika pion memakan pion, akan dilanjut dengan kuda ke D5. Saya rasa Stockfish dan Komodo juga mengkonfirmasi bahwa ini gerakan yang bagus. Tapi kita simak dulu saja. Tal langsung memainkan kuda ke G5 terlebih dahulu. Kuda langsung diusir dengan pion H6. Lalu kuda manuver ke E4. Dijawab dengan E6. Selain memblokir pion maju, dia juga menjaga diagonal F8 ke A3. Oke, kini giliran Tal yang menawarkan pertukaran. Dia membawa gajahnya ke A3. Nggak lama penawaran kembali diterima. Gajah kali gajah, dan jelas dimakan kembali dengan benteng. Dan hasil pertukaran ini dimanfaatkan oleh Zeid dengan memainkan rokade pendek. Ya, Tal juga sama, rokade pendek. Dan akhirnya kuda Zeid bisa dikembangkan ke D7. Sudah nggak ada gajah gelap, ditambah posisi pion yang sementara masih stuck. Mikhail Tal mulai menyerang dengan gaya agresifnya yang dimulai dengan F4. Balasan dari Zeid adalah menteri ke E7, mengancam benteng. Benteng kembali mundur ke A1. Kuda juga bermanuver ke B6. Gerakan yang bagus ya, karena selain menyerang pion, dia juga mempunyai tujuan petak semi outpost di D5. Sekali lagi, Tal masih nggak peduli dengan pion dan memilih terus fokus untuk menyerang dengan menteri ke D2. Zeid tergoda dan memakan pion dengan kuda. Hasilnya pion lanjut terus ke F5. Ya, F6 sudah pasti dimainkan ya jika tidak dimakan. Jadi Zeid memakan pion. Jika kita perhatikan, Tal di sini sudah kehilangan 3 pion. Dan apakah kalian sudah melihat serangannya? Kayaknya masih biasa-biasa aja kan ya. Tapi semakin gila, Tal masih mengorbankan kudanya ke F6 skak. Nah, dengan pengorbanan ini, kita dikasih gambaran nih oleh Tal di mana letak serangannya. Dan coba kita analisis. Di sini misal pion kali kuda, menteri kali H6 dengan tujuan pion kali F6. Jadi pion kali E5, lalu benteng ke F3. Jika F6, benteng G3 skak, raja F7 dan benteng G7. Atau kita cari jalan terbaik. Pion F4 mengcover G3, tapi masih benteng ke H3. Sekarang baru F6, menteri H8 skak, raja F7, dan benteng ke H7 skak ster. Raja E8 dan E6, jelas benteng kali menteri skak terlebih dahulu. Atau ada yang berpikir raja G6. Jika benteng kali menteri, maka makan balik menteri dengan benteng. Sayang sekali benteng G7 skak. Menteri nggak akan memakan benteng karena menteri A5 adalah skakmat.
Jadi setelah Raja F5, Menteri A7 skak, Raja E6, benteng kali Menteri skak, Raja D5, dan ini adalah posisi skak mat 3 langkah yang lumayan berteknik. Jika kalian penasaran silahkan pause dan cari. Ingat, 3 langkah skak mat ya. Dan oke, kita kembali ke permainan. Ya, dengan pengorbanan ini, jadi kita udah dapat petunjuk maksud dari serangan dan pengorbanan tal ini. Sayangnya Zaitz tidak terjebak dan memilih memindahkan rajanya ke halapan. Masih belum menyelamatkan kuda. Tal baru memakan pion dengan benteng. Sekarang kita tahu benteng akan ke H5 sewaktu-waktu. Balasan Zaitz adalah benteng F ke 8. Masih belum benteng H5, tapi dia membawa benteng A-nya ke F1 untuk memperkuat serangan. Gajah ke 8 mengusir benteng. Tentu dengan gerakan ini, Tal sangat senang ya, karena dia bisa membawa bentengnya ke H5. Menteri ke F8 memperkuat pion. Tal masih terus menambah serangannya, kini dengan benteng ke F4. Jika putih bergerak sembarangan, Tal akan memakan pion H6 dengan benteng. Jadi nggak ada pilihan lain, dengan terpaksa kuda memakan pion C3, dengan tujuan agar menteri tidak ikut menyerang pion di H6 ini. Lah, kudanya Tal aja dari tadi masih dikorbankan ya. Jelas dia nggak ada niat untuk mengoleksi kuda. Dan masih terus fokus pada serangannya. Sekarang benteng ditumpuk ke H4. Baik, di sini Zaitz malah sekalian memakan gajah skak. Masih sama, dia masih mencoba mengalihkan tujuan menteri ini. Tapi apa yang dimainkan Tal? Raja ke F2 kawan-kawan. Dia memilih mengorbankan gajahnya. Super ngeyel ya, Mikhail Tal ini. Dan akhirnya Zaitz G5. Ya jelas benteng kali H6 skak. 2 pilihan. Raja G7 yang akan dilanjut dengan menteri G5 skak mat. Dan pilihan terakhir menteri kali benteng. Sudah jelas benteng kali menteri skak. Sekarang langkah paksa Raja ke G7. Menteri kali G5 skak. Paksa lagi Raja ke F8. Terakhir benteng H8 skak. Dan di sini juga Theodor Zaitz menyerah. Tal yang super fokus ini benar-benar sangat jenius. Bahkan saking jeniusnya, masih ada loh kawan-kawan yang menulis di kolom komentar kayak bilang, ini partai settingan gitu. Ya itu terserah pada kalian ya, mau percaya atau enggak ya silahkan. Dan oke, jika permainan dilanjutkan, gerakan ini paksa Raja ke E7, kuda D5 double skak. Jika Raja D7, Menteri F5 skak mat. Jadi Raja ke E6, kuda C7 skak. Paksa lagi Raja ke D7, dan Menteri kali benteng skak mat. Serangan yang sangat mengerikan. Dari partai ini Tal menunjukkan apa itu seni catur. Kita juga diperlihatkan tidak mudah mencapai sebuah tujuan. Hal itu dibuktikan setelah Tal kehilangan 3 pion, mengorbankan kuda dan mengorbankan gajah. Bahkan Tal sampai ditawarkan kuda gratis. Namun karena Tal fokus pada tujuan, hasilnya dia bisa memenangkan permainan ini dengan sangat cantik. Lagi-lagi permainan Tal sangat menarik untuk dipelajari dan sangat menghibur untuk kita simak. Ya saya rasa itu dulu kawan-kawan. Jika kalian suka klik like video ini, dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.